Baik ya, saya teruskan sedikit mengulang tentang linear rank statistik atau statistik peringkat linear dan permasalahan yang berkaitan dengan inferensi dua populasi. Jadi inferensi dua populasi secara non parametrik ya. Oke, saya besarin dulu kalau di situ tampilannya khawatirnya kurang besar. Oke, kebesaran malahan ya. Jadilah ya. Jadi populasinya X sama Y. Jadi X-nya dan Y-nya diambil sampel dengan ukuran yang tidak harus sama. X-nya berukuran M, Y-nya berukuran N. Nah, yang menjadi tambahan informasi atau katakanlah asumsi bahwa kedua populasi itu ya memiliki fungsi sebaran kumulatif namanya fx untuk populasi X dan fy untuk populasi Y yang sifatnya kontinu ya, kontinu. Izin Prof, tampilannya belum ada Prof. Share screen-nya belum ada. Sorry. Waduh. Sharingnya belum nampak ya. Oke, ya. Nampak ya? Saya ulangi, jadi ini sebetulnya analog atau sebagai alternatif dari uji parametrik dua populasi ya. Sebut saja X dan Y, di mana setiap populasi itu diambil sampel yang ukurannya tidak harus sama. Jadi populasi X yang memiliki sebaran kumulatif Fx dan populasi Y diambil sampelnya sebanyak N, di mana fungsi sebaran kumulatif populasinya adalah Fy. Nah, yang diuji itu adalah bahwa kedua populasi itu memiliki sebaran atau sebaran kumulatif yang sama, sebut saja Fx ya. Dan ini berlaku untuk semua X. Ya, F-nya apa? F-nya tidak dispesifikasi. Yang jelas F-nya adalah sebaran yang sifatnya kontinu. Ya, sebaran yang sifatnya kontinu. Nah, kalau jumlah kedua sampel itu kita notasikan dengan n besar, ya. Dan karena ini menggunakan konsep peringkat linear rank peringkat, maka pemeringkatan data gabungan itu tentunya memiliki nilai dari 1, 2 sampai n besar, ya 1, 2 sampai n besar. Nah, cara untuk memberikan atau ini formula matematiknya ya, formula matematiknya untuk memberikan peringkat gabungan untuk X dan untuk Y itu bisa disajikan dalam persamaan 721 ini. Ya, ini adalah fungsi S itu adalah fungsi indikator. Jadi kalau dinotasikan SU sama dengan 0 kalau U-nya lebih kecil dari 0, sama dengan 1 kalau U-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi di sini apakah XI dibanding SK ini, apakah XI lebih besar dari XK? Kalau XI lebih besar dari XK ya, atau setidaknya sama, maka nilai ini 1 ya. Nah, kalau semua 1 ini jumlahnya sudah sama dengan M. Jadi penjumlahnya sebanyak M kali di sini. Sedangkan di sini kalau XI-nya dibanding YK-nya. Jadi pembandingannya terhadap temannya sendiri dan juga teman dari populasi lain. Ya, ini kan kalau ini kan dari populasinya sendiri X-nya ya. Ini dari dibanding dengan Y, ini dengan ada sebanyak N pembandingannya ya. Gitu. Jadi itu untuk menghitung rank dari XI. Nah, kalau untuk rank dari rank dari YI, nah ini formulanya diganti di sini ya. Ganti. Oke. Nah, yang jelas 721 itu untuk menghitung
konsep lain cara apa namanya membuat fungsi matematis bagaimana menghitung peringkat atau rank. Ya, tahu sendiri ya. Jadi kalau ada sebanyak n dan kita ingin membuat sebuah urutan ya, sebuah urutan ini Z1 sampai Zn nih ya. Di mana masing-masing Zi ini adalah pengubah acak ke I ya. Pengubah acak ke I dari sampel tertata. Sampel tertata dari X. Sampel tertata dari X. Kalau Zi sama dengan 1. Kalau Zi sama dengan 0 itu untuk melambangkan Y-nya, posisi Y-nya. Jadi kalau Y dinotasikan dengan 0, kalau X dinotasikan dengan 1. Ya. Jadi di mana posisinya ini kan nanti isinya ya bisa aja 1010 gitu, atau 111 gitu ya. Yang jelas banyaknya 1 itu sama dengan banyaknya sampel dari X. Ya. Cuman posisinya di mana, nah, itu tergantung ranking. Tergantung ranking. Jadi misalnya begini, kalau ini teladan nih, 1, 2, 3, 4-nya, ini X1, X2, X3, X4 tuh, ini ranknya nih. Nilainya ini 2, 9, 3, 4 ya. 2, 9, 3, 4 nilainya. Y-nya, Y1, Y2, 3 itu 1, 6, 10. Nah kalau di rank, kalau diurutkan setelah digabungkan, nilainya 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10. Nah, ini terlihat bahwa 1 ini kan, ini memang untuk membuat mudah, makanya dibuat nilainya beda semua. 1 ini kan posisi Y1, 2 posisi X1 ya, dan seterusnya. Dan 10 ini Y3 ya. Nah, setelah diurutkan seperti ini, apabila di sini Y tidak peduli indeksnya, apabila di sini X tidak peduli indeksnya, kalau Y diganti dengan 0, kalau X diganti dengan 1. Jadi mestinya nilainya 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Sebagaimana dituliskan di sini ya. Nah, jadi kalau dicari Z6 itu berapa? Nah, Z6 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ini. Nah, 1. Itu sebetulnya pengamatan X. Pengamatan X ya, karena nilainya 1. Nah, X yang mana? Nah, kita lihat. Oh, dia terbesar dari X. Ini X 2 ya, terbesar dari X-nya. Dari X yang terbesarnya nih, 9. Terbesar dari Y-nya Y3 ini. Gitu. Nah, dan seterusnya. Jadi, kalau kemudian ya didefinisikan sebagai sebuah linear rank statistik ya, statistik peringkat linear gini ya. Jadi nanti ini ada sebuah fungsi penjumlahan ya, fungsi penjumlahan yang terdiri dari AI dan ZI. ZI ini indikatornya. ZI ini indikatornya. ZI ini nilainya apa 0 apa 1. Kalau AI ya tergantung AI-nya itu apa. Ya, tergantung skornya itu apa. Ya. Apakah skornya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, apakah jadi ini disebut skornya ini. Ya. Oke, atau pembobot. Nah, skor atau pembobot ini nanti kalau misalnya 0101 ya tinggal oke, kalau 11 kalau ini 1 berarti kita menjumlahkan peringkatnya X. Ya, menjumlahkan peringkatnya X. Ya. Jumlah peringkat X-nya berapa? Ya. Oke ya. Jadi secara umum kita tidak bicarakan AI itu nilainya berapa, tapi AI saja ya, AI saja. Jelas ini skor ya. Skor itu bukan berubah aja. Ya, skornya bukan Bu baca. Yang Bu baca ini karena ini 01-nya itu tergantung di mana. Ya. 01-nya itu tergantung di mana. Oke. Nah, karena TN itu fungsi dari Z, ini merupakan fungsi dari Bu baca, maka TN ini juga Bu baca. Atau statistik. Statistik itu kan fungsi dari data. Fungsi dari data. Jadi tergantung datanya berapa sebelum diketahui ya kita notasikan seperti ini saja. Kalau sudah diketahui jadi nilainya Z kecil, ya. Nah, sekarang bagaimana kita bicara
hal ini secara umum, kan gitu ya. Jadi kalau hipotesis nol ini benar, ini teoremanya. Kalau hipotesis nol itu benar, artinya semua atau semua dalam ini karena cuma dua populasi ya, cuma dua populasi, maka fungsi sebaran kumulatif dari dua populasi itu sama. Sama. Kalau ekstrimnya sama persis, karena ini untuk semua X. Kalau gambarnya seperti ini, ya seperti misalnya gambar seperti ini, semua gambarnya seperti itu. Ya. Dua-duanya, cuma dua. Ya. Nah, maka nilai harapan dari ZI, nilai dari ZI itu sama dengan M kecil. M kecil kan ukuran sampel dari X dibagi jumlah semua sampel. Kalau kita lihat ini, karena ZI itu pengubah acak, di sini tidak ada I-nya. Tidak ada I-nya. Tidak tergantung dari I. Ya. Varian ZI demikian juga. Ini M banyaknya sampel X, N banyaknya sampel Y, N besar gabungan. Kan nggak ada kaitannya dengan I-nya. Nggak ada kaitannya dengan I. Nah, kemudian ZI, ZJ ini karena dia tidak bebas. ZI, ZJ itu tidak bebas. Dia ada kovariannya. Kan karena jumlah sampel dari X itu sudah ditentukan, M, ya, dan N, sampel dari Y itu N, maka ZI dan ZJ ini menjadi tidak bebas. Nah, karena tidak bebas, ada kovariannya. Kovariannya berapa? Sekali lagi, min MN per N besar kuadrat kali N besar min 1. Ya. Nggak ada I-nya. Nggak ada J-nya. Jadi tidak tergantung posisi. Kan I kan J saya posisi. Nah, itu bisa dibuktikan di bawah ini. Ya, bahwa ZI itu mengikuti distribusi Bernoulli. Ya. Kan hanya 0 dan 1. Ya, hanya 0 dan 1. Nah, 1 dengan peluang M kecil per N besar. Nah, kan ini ZI sama dengan 1 itu kalau terpilih X. Padahal X banyaknya itu M kecil. Dari berapa? Dari N besar. Ya. Sedang untuk ZI sama dengan 0, gitu ya. Ini N besar, N kecil per N besar peluangnya. Sehingga kalau kita jumlahkan sama dengan 1, ya. Jadi M kecil per N besar tambah N kecil per N besar sama dengan 1. Karena apa? M kecil plus N kecil ini sama dengan N besar. Ya, dan ini berlaku untuk I dari 1 sampai N besar. Ini hanya untuk menyangatkan. Menyangatkan, siapa tahu ada yang nanya. Berapa peluang ZI sama dengan setengah? Berapa peluang ZI sama dengan 2? Nggak ada, karena didefinisikan hanya untuk 0 dan 1. Jadi ini hanya untuk menyangatkan, otherwise itu lainnya. Untuk ZI lainnya selain 0 dan 1 itu, peluangnya 0. Dari sini bisa dilihat nilai harapan dan variannya. Nilai harapan ya 1 kali M kecil per N besar ditambah 0 kali ini. Ya, M kecil per N besar. Ini harapannya. Nah, variannya juga dengan mudah karena ini Bernoulli, ya, karena masing-masing tindakan Bernoulli. Maka ZI ini memiliki varian, ya. Kalau ini P-nya P kali 1 min P. Nah, 1 min P-nya N kecil per N besar. Ya udah kalikan aja. N kecil kalikan per N besar kuadrat. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk ini dalam rangka untuk mencari kovarian, ya. Karena kovarian itu rumusnya sama dengan nilai harapan ZI kali ZJ dikurang nilai harapan ZI kali nilai harapan ZJ. Nah, sekarang nilai harapan ZI ZJ ini ZI kan sudah diketahui. ZJ sama dengan ini juga, ya. Nah, ZI ZJ ini artinya, ya, ZI-nya sama dengan 1, ZJ-nya juga harus sama dengan 1. Ya. Ini kemungkinannya. Kalau ini kan ZI ZJ, karena kan gini,
nilai harapan ini sama dengan, oke, ZI sama dengan 0, ZJ sama dengan 0. Loh, kalau 0 kali berapa saja 0? ZI sama dengan 0, ZJ sama dengan 1, ya kan? Masih 0 juga menghasilkan. ZI sama dengan 1, ZJ-nya sama dengan 0, masih 0 juga kalau dikalikan, ya. Jadi yang tidak sama dengan 0 adalah kalau ZI sama dengan 1, ZJ sama dengan 1. 1 kali 1 kali peluangnya. Peluangnya apa? ZI sama dengan 1, ZJ-nya juga sama dengan 1. Dan, ya, harus dan. Nah, ini satu-satunya peluang, satu-satunya suku yang tidak menghasilkan nilai 0. Jadi rumus ini ya kan, jadi karena ZI, masing-masing ZI dan ZJ itu bisa 0, bisa 1, ZI 0, ZJ 0, kali peluang ZI 0 dan ZJ sama dengan 0, dan seterusnya ya. Nah, ini satu-satunya yang, kalau ini 1, ini 1. Karena yang minimal salah satu ini 0, hasilnya 0. Nah, artinya apa? Kalau ZI sama dengan 1, ZJ sama dengan 1, kita bicara 2 sampel. Dan ini tidak harus berurutan. Tidak harus berurutan. Ini sampel pertama, ini sampel kedua, enggak harus. Yang jelas ini sampel pertama dan kedua ini tidak pada pengambilan yang sama. Ya kan? Nah, sekarang definisi dari peluang itu bisa dicari dari begini, dari apa? Secara a priori, ya, secara a priori, ya. Jadi seluruh kemungkinan ada n besar, ya. Seluruh n besar itu banyaknya pasangan itu adalah kombinasi 2 dari n besar. Kenapa 2? Lah iya, I dan J. I dan J, ya. Nah, itu jadi kombinasi 2 dari n. Ini banyaknya semua pasangan, ya, dari n besar yang diambil 2. Ya, jadi kombinasi 2 dari n. Sedangkan yang di sini itu yang pertama ini adalah banyaknya X terambil, ya. Banyaknya X terambil. Banyak X terambil itu, ya, ini ada 2, ya. X yang ke I dan X yang ke J, ya kan? X yang ke I dan X yang ke J. Padahal X-nya semuanya ada berapa? Ada M kecil. Jadi yang di sini banyaknya cara terjadi itu kombinasi 2 dari M kecil. Ya. Ini banyaknya seluruh kemungkinan. Kombinasi 2 dari N besar. Nah, ini kalau kita cari sama dengan, nah, ini kan M faktorial dibagi 2 faktorial kali M yang kecil min 2 faktorial. Di sini N besar faktorial dibagi N besar faktorial, 2 faktorial kali N besar min 2 faktorial. Jadi kalau di atas M faktorial dibagi 2 faktorial kali M kecil min 2 faktorial, di bawah N besar faktorial dibagi 2 faktorial kali N min 2 faktorial. Dan hasilnya adalah ini, ya. Nah, sehingga kovariannya sama dengan apa yang kita cari di sini dikurangi nilai harapan ZI kali nilai harapan ZJ. Karena nilai harapan ZI sama dengan nilai harapan ZJ yang sama dengan M besar per N besar. Ini N besar ini ya, ini N besar. Ini seharusnya N besar, bukan N kecil. Maka kita bisa cari sama dengan itu. Oke, dan selanjutnya dengan hasil ini ya, dengan hasil 731 ini, dengan hasil 731 itu kita bisa buat secara umum. Kalau hipotesis 0 benar, maka TN, ya, TN itu memiliki nilai harapan M kecil kali ini. Saya tidak akan buktikan lagi di sini ya, nanti bisa dibaca. Karena ini konsekuensi dari persamaan 731. Dari persamaan 731 ini bisa dicari persamaan 732 ini. Ya. Setidaknya nilai harapan dan variannya, ya, ini variannya, nih, ya. A apa? A bar ini adalah rata-rata dari A kecil. 1,
A kecil 2 sampai A kecil N besar. Ya, ini. Oke. Jadi itu. Kemudian, kalau ada dua linear rank statistik, yang tadi kita kenal dengan TN, yaitu jumlah AI, ZI, I dari 1 sampai N besar. Katakanlah di sini ada BN, jumlah dari BI kecil jadi ZI juga, ya. I dari 1 sampai N besar. Ya. Maka kedua linear rank statistik itu memiliki kovarian ini. Kovarian ya. Oke. Kovarian. Nah kalau tadi sudah, ini merupakan generalisasi dari kovarian kovarian TN, ya, kovarian TN. TN-nya belum ada sini ya, generalisasi. Oke, jadi kovarian BNTN. Jadi kalau misalnya kovarian atau varian TN, ini ya diganti TN nih, ini diganti TN, berarti BI kecilnya diganti AI, ya. Kalau kovarian BN ya AI-nya diganti BI, gitu. Oke, nah gitu. Nah, jadi kovarian BNTN adalah ini. Ini proof-nya ya, buktinya. Ini kalau mau dihafal nih. Ya. Nah, sekarang. Nah, apa deh, baru masuk juga. Oke ya. Kita langsung ke bab berikutnya saja. Ke bab berikutnya, ya. Saya kira itu sudah. Ini yang berkaitan dengan linear rank test untuk permasalahan lokasi. Jadi dalam statistik non parametrik itu ada location problem, ada skill problem. Kalau dalam statistik parametrik itu location problem itu ya masalah rata-rata gitu ya, rata-rata. Kalau skill problem ya varian gitu, setara dengan itu ya. Nah, untuk location problem, hipotesis tadi itu menjadi begini. Ini kan artinya kalau ini untuk semua X, untuk semua titik itu, ya, maka fungsi sebaran kumulatif Y ini sama dengan fungsi sebaran kumulatif dari X. Hipotesis nolnya. Ya. Hipotesis alternatifnya, ya, bahwa ada sedikit perbedaan nih. Perbedaan lokasi. Perbedaannya berapa? Sebesar theta. Jadi kalau saya gambarkan ini misalnya distribusi dari X, ini distribusi dari Y begitu, bentuknya sama, hanya terdapat pergeseran bahwa Y ini bisa sebelah kiri atau sebelah kanannya X. Ya. Ini X min theta. Ya. Ini harus berlaku untuk semua X juga, dan beberapa theta yang tidak sama dengan 0. Karena kalau theta yang sama dengan 0 sama. Ini ya. Nah ini mengatakan bahwa sebaran kumulatif dari populasi Y, kalau HL ini benar, ya, ini sama dengan sebaran kumulatif populasi X, tetapi tergeser ke sebelah kiri, ya, shifted to the left. Jika tetanya sama dengan, tetanya lebih kecil dari 0. Dan shifted tergeser ke kanan kalau tetanya lebih besar dari 0. Ya, itu. Jadi ini adalah location, ya, location parameter katakanlah, gitu ya. Besarnya itu. Nah, bisa dianalogikan kalau dalam statistik parametrik itu menguji rata-rata dua populasi. Ini mu juga. Mu itu rata-rata populasi. Y dikurangi rata-rata populasi X. Ini sama aja, rata-rata populasi Y sama dengan rata-rata populasi X. Ya. Ini tandingannya misalnya. Misalnya ini tandanya lebih kecil, kan. Nah, rata-rata populasi Y lebih kecil daripada rata-rata populasi X. Kan itu. Yuk, kalau menggunakan tandingan lebih kecil. Ya. Jadi tetanya di sini negatif. Ya, tetanya. Teta itu kan selisih antara rata-rata populasi Y dengan
rata-rata populasi X. Secara parametrik, statistik yang digunakan untuk menguji adalah 811. 8.1.1. Ya. Oke. Oke. Jadi gambarannya seperti ini. Ya. Ini kalau fungsi sebaran kumulatif dari Y-nya di sini, X-nya di sini. Ya. Ini X-nya di sini, Y-nya di sini. Ya. Jadi kalau yang A itu tetanya negatif, kalau yang B, ini distribusinya juga agak lain. Distribusinya yang A itu normal. Ya. A normal. Dengan theta lebih kecil dari 0. B ini untuk distribusi eksponensial. Dengan theta yang positif. Nah, ini X-nya, makanya gambar X-nya ini semuanya di atas. Dari distribusi lawannya. Ini Fx lebih besar, selalu lebih besar. Kalau ini Fx selalu lebih kecil. Theta-nya lebih kecil dari 0. Nah, tentunya kita telah belajar apa yang disebut dengan Wilcoxon-Rank-Sum test. Ya. Wilcoxon-Rank-Sum test itu ya, salah satu linear rank. Ya, linear rank. Jadi kalau AI yang di depan tadi diganti dengan I ya, AI-nya diganti dengan I, maka kita punya statistik yang namanya Wilcoxon ya, rank sum test. Ya. Yang dijumlahkan apa tadi? Ini peringkat. Ya. Uji peringkat bertanda Wilcoxon. Wilcoxon jumlah ini ya, jumlah rank. Ya. Jadi Vn sama dengan ini. Jumlah dari I kali ZI. Ingat ZI itu 0101. Jadi I-nya sesuai dengan indeks ini. Ya. Kalau peringkat itu dinotasikan dengan nilai 1 untuk yang terkecil terbesar N, kalau nggak ada nilai yang kembar ya, maka kita bisa gunakan ini. Jadi ZI-nya sekali lagi adalah fungsi indikator. Letaknya di mana yang untuk X, letaknya di mana yang untuk Y, ya, itu adalah WN. Ini statistik Wilcoxon rank sum. Nah, berdasarkan 731 ini, 731 yang tadi kita lihat formulanya 731 di mana? Sorry, agak ke atas ini, 734, 731 ya, 731 ini, 732. Nah ini ya 731 atau 732. Kalau kita gunakan 732 nilai harapan TN ya. Nah tadi AI-nya kan diganti I ya. Untuk Wilcoxon rank. Nah, varian TN-nya juga di sini. Caranya AI-nya diganti dengan I. I-nya apa? Ya tergantung 1, 2, 3. Nah, I-nya ya ini. Ya. Ini kan bentuk umum. Nah, untuk umum. Sehingga rata-rata I ini ya 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N besar dibagi N besar. Ya. Model ini. Ya. Oke, itu rata-ratanya. Jadi itu kalau AI diganti 1, kita punya statistik yang namanya Wilcoxon rank sum ya, untuk menguji parameter lokasi ya. Oke. Nah, oke. Jadi nilai harapannya menjadi ini. Jadi M kecil kali N besar per 1. Jadi dari mana mendapatkan ini ya? Dari 731 dari 732 ini ya. Dengan mengganti AI-nya dengan I ya. Nanti bisa diverifikasi dan harus bisa verifikasi ya. Oke. Nah, ini ada hubungan karena kesimetrisan nih ya. Karena kesimetrisan di sekitar min ya. Jadi kalau AI ditambah A N besar min I plus 1 itu sama dengan N besar plus 1. Untuk I dari 1 sampai N besar. Oke. Nah, ini misalnya, kalau kita punya sampel yang nggak usah besar-besar, kecil lah. Sampel dari X diambil 3, sampel dari Y diambil 4. Ya.
3 dan 4, 7. 7. Nah, dari 7 itu kalau diambil 3, atau kombinasi 3 dari 7, itu ada 35. Ini dari 7 faktorial dibagi 3 faktorial kali 4 faktorial. Ya, 7 faktorial dibagi 4 faktorial itu 7 kali 6 kali 5, ya. Dibagi 3 kali 2 kali 1, ya 7 kali 5, 35. 35 apa? Kemungkinan konfigurasi 1010 itu, ya, yang menghasilkan vektor Z ini. Jadi vektor Z yang mungkin itu ada 35. Ya. Kalau satunya itu ada 3, nolnya itu ada 4. Ya. Oke. Nggak perlu dienumerasi satu per satu, ya. Nanti panjang nantilah, ya. Nah, sehingga WN ini ya, WN itu ini, ya, statistik yang ada di persamaan 821 ini. Ini memiliki nilai terkecil, yaitu 6. Dari mana 6? Lah kalau X-nya semuanya nilainya lebih kecil dari semua Y, berarti rank X itu 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 menghasilkan 6. Sebaliknya, maksimumnya 18. Kok 18? Ya, kalau X-nya semuanya lebih besar daripada Y semua. Berarti ranknya 5, 6, dan 7. Yang mana yang 5, yang mana yang 6, yang mana yang 7, itu nggak jadi soal. Yang jelas, semua rank X itu jumlahnya 18. Nah, jadi itu simetris terhadap 12. Ya, terhadap 12. Ini 12. 6, 18. 24 bagi 2, 12, ya. Oke. Nah, sehingga misalnya mau bikin tabel, nah ini bayangkan aja dulu waktu belum ada komputer, bagaimana si Wilcoxon ini menampilkan, membuat tabel, ya, pasti makan waktu, ya, pasti makan waktu. Nah, sehingga bisa mencari peluang, misalnya berapakah peluang nilai Wilcoxon, ya, rank sum yang lebih kecil dari atau sama dengan 17. Di sini dia jawab 2/35 atau 0,0571, ya. Nah, tentunya untuk menentukan itu jalannya panjang, ya. Tapi sebagai ilustrasi misalnya begini. Nah, saya buat tabel. Misalnya kita lihat tabelnya ini, ya, tabel. Tadi yang paling tinggi itu 18. Kenapa 18? Ya, kalau rank X-nya itu 5, 6, 7. Ya. Nggak ada lagi yang bisa menghasilkan 18 selain 5, 6, 7. Atau dibolak-balik, ya, terserah lah, ya. 6, 5, 7 dan sebagainya, ya. Jadi ini cuma ada satu kemungkinan bahwa semua X itu lebih besar daripada Y semua. Nah, kalau 17 masih ada, itu juga tetap sama dengan satu. Satu kemungkinan maksudnya. Ini frekuensinya 1, ya. Nah, kalau 16, 16 itu bisa 3, 6, 7. Ini menghasilkan 19. Ya, menghasilkan 16. 3 tambah 6, 9, tambah 7, 16. Atau 4, 5, 7. 9 tambah 7, 16, ya. Nah, ada lain yang bisa menghasilkan 16? Saya kira nggak ada. Cuman tidak, ya. Jadi ada 2. Yang 15 juga begitu. Bisa 267, bisa 357, bisa 456. Yang jumlahnya sama-sama 15. Ada 3, ya. Dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat, ini 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ini frekuensinya. Ya. 1 tambah 1, 2. Tambah 2, 4. Tambah 3, 7. Tambah 4, 11. Tambah ini 15, ya. 15. Ya. Nah, berdasarkan sifat simetri tadi, yang 12 itu 5. Yang 11 itu sama dengan yang 13. Ya. Yang 10 sama dengan 14. 9, 8, ini 11, 10, 9, 8, 7, 6. Nah gitu. Yang 6 sama dengan ini, ada 1. Nah makanya di sini
berapa peluang nilai WN itu lebih kecil sama dengan 17? Lebih kecil sama dengan 17. Ya, lebih besar lah misalnya, ya. Maksudnya lebih besar itu, bukan lebih kecil. Kalau lebih kecil sama dengan 17 kan jumlahnya sama dengan ini. Ya. Paham ya? Saya kira ini lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar sama dengan, iya 2/3. Ya. 17, ini 1. Lebih besar dari 17, 1. Gitu. Nah, jadi ini kayaknya salah. Ini lebih besar sama dengan. Ya. Oke. Nah, itu cara buatnya. Nah, jadi secara umum, ini kan tabel ini kan apa namanya? Sangat tergantung dari berapa M kecil, berapa N kecil. Ya. Nah, kalau misalnya berapa M kecil, berapa N kecil itu dibuat secara umum, maka punya hubungan bagaimana ini adalah banyaknya susunan MX dan NY, ya, sedemikian rupa sehingga ya, jumlah dari peringkat X-nya itu sama dengan K. Ya, ini bacanya gitu ya. Bacanya sama. Jumlah peringkat X-nya itu sama dengan K. Ya. Sangat ditentukan oleh M dan N kecil ini. Dan ini memiliki hubungan rekursif. Bahwa R, M kecil, N kecil, K sama dengan R, M min 1, ya, R, M kecil min 1, N kecil dari K kecil min N besar, ditambah R atau rank dari ya M kecil dan N min 1, N kecil min 1, K. Ya. Itu rumus rekursifnya. Nah, kalau fungsi kepekatan peluangnya, nah itu baru menggunakan yang ini. Ya. Yang ini fungsinya. Ingat ini adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar sama dengan ya daripada apa yang ada di dalam ini. Oke. Dan ini kalau dinotasikan ini P adalah probability mass function atau fungsi kepekatan peluang juga. Untuk discrete ya, ini juga punya hubungan rekursif 822. Nah, si Wilcoxon itu sudah menampilkan untuk nilai M yang lebih kecil dari N, ya, ini lebih kecil atau sama dengan N, dan kisarannya dari 1 sampai 10. Yang ada di buku ini, tabel J. Ini mengadopsi di hasilnya Wilcoxon itu, ya. Nah, kemudian Wilcoxon ini pasti ini jauh sebelum tahun 72, karena tahun 72 dia mengextend lagi, menambah ya, M dan N itu gitu. Pasti dia awal dengan M dan N yang kecil ya, kemudian besar. Dari mana besarnya ya berdasarkan hubungan rekursif ini. Oke, ya ini kalau ada permasalahan dengan nilai kembar dan sebagainya ya, ini pasti ada koreksinya, ini ada koreksi nilai kembar. Ya. Oke. Baik, ini aplikasinya saya kira nanti bisa dilihat ya. Kalau misalnya anggap saja apapun ceritanya ya, apapun ceritanya. Ini kebetulan M dan N-nya sama nih. M dan N sama-sama 6. Sama-sama 6 misalnya. Kemudian yang harus dicari adalah, oke, saya share untuk Wilcoxon ya, caranya begini, saya stop share dulu, saya ganti materi ini. Oke, Excel. Kelihatan nggak Excel-nya? Kelihatan ya? Oke. Anggaplah tadi yang apa namanya 3 sampel tadi.
lupakan dulu yang kolom lain ya, lupakan dulu kolom lain. Ini Wilcoxon rank sum. Nah, ini andaikan kita punya 3 sampel dari X, 3 sampel dari X, dan 4 sampel dari Y. Nih, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ya. 3 dan 4. Cuman kalau saya menggunakan sheet yang ini datanya bukan data simulasi. Datanya ya cuman oke. Kalau ini diurutkan misalnya, jadi 33, 62 sampai 98 ini diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, maka ranknya ini ya. Ini terkecil berikutnya, terkecil berikutnya lagi dan sebagainya ya. Jadi ranknya dari 1 sampai 7 ya, yang mana tergantung ini urutan keberapa di data gabungan ini ya. Nah, yang diambil kan cuma ini saja, yang hijau saja. Yang hijau ini datanya punyanya X. Ini punyanya X nih, 146. 146 ini 11, teman. Ya. Jumlahnya 11. Ya. Nah, kemudian tentunya dikurangi, kalau dalam statistik Wilcoxon nanti ada cara menghitungnya. Ya. Ini ada penyusunan bagaimana menentukan skor Wilcoxon tadi. Kalau ini indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka skor Wilcoxon itu ya sesuai dengan ini. I-nya berapa? I-nya 1 ya 1, I-nya 2 ya 2, I-nya 3 ya 3 gitu ya. Ini I-nya 3. Sampai I7 ya, I1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, kemudian di sini itu kita panggil kalau oke, 1 kebetulan I dan indeks dan I-nya itu sama ya, 1, 4, 6 ya. Ini rank urutan 1 itu berapa, urutan kedua itu berapa, sama karena Wilcoxon ini skornya AI-nya sama dengan I. AI-nya sama dengan I ya. Oke. Nanti yang sebelah kanannya itu kalau kita bahas lebih lanjut nanti. Nah, itu hanya sekedar ilustrasi bagaimana Wilcoxon bekerja. Saya ganti sheet ini, saya ganti sheet di sini. Nah, kalau ini simulasi nih. Ini saya simulasikan ya. Yang jelas ada 3 sampel dari X dan 4 sampel dari Y. Sorry agak kecil dikit biar nampak simulasinya. Kalau oke lah saya besarkan dulu. Saya besarkan view 200. Ini sudah 200. Oke. Saya besarkan lagi. Gitu ya. Nah, jadi ini simulasinya. Pada hasil ini rank dari X itu 713, jumlahnya 11. Kalau di sini saya tekan kontrol copy, kontrol paste begitu, berubah nilainya. Ya. Ini menjadi urutan ke-7, ini 4, ini 5, dan seterusnya. Sehingga total ranknya ini 745 itu 16. Nggak seperti tadi. Jadi kalau ini kita mainkan bisa beda-beda. Ya. Bisa beda-beda. Nah. Jadi kebetulan si X-nya ini tidak berpangkat, jumlahnya tidak penuh. Karena 8 jumlahnya. Kalau penuh berapa? Yang besar dari peringkat 1 sampai 7 itu 567. 567 18. Jadi kalau ini total peringkatnya 18, berarti ketiga data X itu semua lebih besar daripada data Y. Kalau ini enggak, ini enggak. Ini ada 29, 25, 23, 23 itu lebih kecil dari ada yang di sini semua. Bahkan 29 ini juga lebih kecil dari 38. Ya. Ada yang lebih besar enggak yang dari sini misalnya? Oke, lebih besar. Ini 28, ini 29. Itu yang membuat di sini komposisi ini kan tidak 567 ataupun 765 atau 657 ya. Jadi semua tidak lebih besar dari sini. Ini contohnya lebih kecil dari ini ya. 29 lebih kecil dari ini. Karena ada 38,87 ini terbesar dari segalanya, dari semua yang lain di sini. Ini kan gitu ya. 673 masih belum. Selagi jumlahnya tidak 18, ya tetap saja tidak maksimum di sini jumlah X-nya. Itu untuk simulasi dari Wilcoxon. Oke. Saya teruskan lagi.
Teruskan lagi balik sini. Ya. Oke. Nah, selain Wilcoxon-Rank-Sum itu juga ada statistik lain. Ya. Misalnya, walaupun ini apa namanya, ini terjadi Hobding, nah ini skornya AI-nya itu nilai harapan dari SAI. Padahal SAI ini adalah statistik tataan ke I dari populasi normal baku. Ya. Dari populasi normal baku. Jadi ini misalnya nilai harapan SAI 1 dalam kurung ini, ada tabelnya, ini ada tabelnya. Ya, ada tabelnya. SAI 2, SAI 3, dan sebagainya itu ada tabelnya. Ya. Nah, di sini nilai harapan ya dari standar normal tertata ini ditabulasikan bahkan untuk N ya yang lebih kecil atau sama dengan 100. Ada tabelnya. Ya. Yang menampilkan si kedua kawan kita ini. Ya. Nah, yang lebih besar dari itu tahun 61 ini si Harter ini sudah juga menampilkan. Ya. Oke. Nah, kemudian juga yang lain nih, waktu itu komputer kan belum banyak berkembang, tapi ya mereka bekerja dengan tangan, mungkin pekerjaannya cuma itu. Nah ya, nah dari statistik ini ya, juga memiliki karena ini simetris terhadap titik nol ya, ini memiliki variannya m kecil kali nilai ini ya. Nilai ini yang apa namanya kita harus membaca di tabel ya. Di tabel. Oke, itu dari Hobding ya. Nah, kalau ini mungkin relatif lebih mudah, pakai Excel juga bisa ya. Ini Van der Waals ini menggunakan skor itu bagian depan ZI-nya ya. Bagian depan ZI-nya ini adalah inverse, ini fungsi inverse sebaran kumulatif ya. Fungsi inverse sebaran kumulatif, argumennya I dibagi N plus 1. Ya. Yang di Excel saya tadi ada contohnya bagaimana menghitung masing-masing dari untuk I1, I2 sampai I yang ke N ini. Ya. Jadi AI-nya ini ada, bisa dicari dengan Excel. Oke. Nah, kemudian perlu dipahami juga kalau AI-nya ini, ya, nah persamaan 732 tadi berapa? Dan nilai harapan XN ini berapa? Varian dari XN ini berapa? Itu juga harus cari. Ya. Oke. Nah, untuk variannya ini ya, untuk dari apa namanya? Untuk persamaan 282 nih, nilai harapannya nih, nilai harapan dari ini punyanya dari Hobding nih, punya dari tadi ya. Nilai harapannya I per N plus 1. Ini variannya I kali N besar min I plus 1 dibagi ini. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan ada tanda begini nih cara bacanya nih ya. Panah 0 ya. Kita lihat di sini. Ini N plus 1 kuadrat, N plus 2 dikalikan. Berarti di atas ini N-nya pangkatnya 1. Di sini pangkat terbesarnya ya. Pangkat terbesarnya 1. Sedang penyebutnya pangkat terbesarnya 3, N pangkat 3. Oleh karenanya, apabila N besar ini menuju sangat besar, ini kan menuju tak hingga ekstrimnya, jadi ekstrimnya menuju tak hingga, ya. Maka varian ini menuju 0. Menuju 0 ya. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa nilai harapan, ini kan apa yang ada di dalam nilai harapan ini, makanya di sini dikatakan V dari psi itu konvergen di dalam peluang ke nilai ini, ke nilai harapannya ini. I per N besar per 1. Itu ya, konvergen. Dan psi I-nya, kalau ini kan V
dari psi I, ya. Kalau V dari psi I itu konvergen ke I dibagi N besar per 1, maka psi I-nya, kalau ini dikalikan inverse-nya, ini juga dikalikan inverse-nya. Atau dibuat ini inverse dari ini sama konvergen dalam peluang ke inverse dari ini. Jadi makanya psi I-nya konvergen ke dalam inverse dari, ya, inverse psi I dari I per N besar per 1. Ya. Makanya dikatakan di sini nilai harapan skor normal, ya, dan yang berkaitan dengan kebalikan skor normal itu identik untuk semua N, ya, untuk semua N. Apabila N menuju besar, ya. Nah, sebagai hasilnya ini sifat apabila sampelnya besar, the large sample properties, termasuk asymptotic relative efficiency dari Terry Hopding ini dan Van der Weyden ini sama, ya, sama, sifat-sifatnya sama. Oke, nah ini teladan Terry dan Van der Weyden. Ya. Oke, ini kalau dikerjakan pakai SAS, bisa dicoba-coba kalau pakai SAS, ya. Ini prosedurnya non parametric one way, ya. Oke, saya tidak akan bicara praktisnya di situ. Nah, ini juga ada yang disebut dengan modified rank test, uji peringkat yang termodifikasi dengan menggunakan persentil di sini, ya, dengan menggunakan persentil. Oke. Oke, idenya apa? Kita milih dua bilangan, namanya S kecil dan R kecil. S kecil dan R kecil itu di antara 0 dan 1. Ya. 0 dan 1. Nah, itu dipilih, jadi linear rank statistik ini dibentuk dengan cara yang sama, dengan cara yang biasa, kecuali, ya, skor dari 0 yang di-assign, yang ditugaskan ke grup pengamatan di tengah-tengah dari array yang dikombinasikan. Jadi kalau kita gunakan notasi S besar ini, ya, S besar ini itu sama dengan N besar kali S kecil tadi, ya. Kemudian itu sebagai argumen dari fungsi tangga ini. Jadi kalau ini siapa tahu ini pecahan, ya. Ini pecahan. Jadi ini adalah nilainya bilangan bulat. Halo? Nggak ada di tulis. Mohon izin Pak. Ini Ya? Enggak, Pak. Oh ya Faris. Nizam, tolong. Balik. Nizam, tolong. Ya, jadi ini menjadi bilangan bulat plus 1, ini juga menjadi bilangan bulat plus 1. Karena ini N besar kali S itu bisa jadi pecahan. Jadi ini adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari nilai ini, itu ya. Oke, the largest integer. Jadi bilangan bulat terbesar, not exceeding, tidak melebihi, ya, dari bilangan X itu. Oke, nah, jadi kita definisikan BR itu seperti ini. Jadi ini di depan ZI ini adalah apa namanya tadi skornya, ya, skornya. R-nya ini berapa dikurang I plus 1. I dari 1 sampai R besar. Ya. TS-nya juga gitu. TS-nya awalnya beda. Kalau ini dari I dari 1 sampai R, kalau di sini I-nya dari N-S per 1 sampai N. Gitu ya. Ini kalau N-nya ganjil.
Kalau N-nya genap, BR dan TS-nya ini. BR dan TS-nya. Jadi tergantung jumlah sampel tadi, M kecil dan N kecil tadi, itu ganjil apa genap. Kalau genap menggunakan yang di bawah ini. Ya. Tetapi BR dan S dan R-nya, S dan R-nya tetap menggunakan yang di sini. Ya. S dan R-nya. Oke. Nah, kemudian statistik TS dikurang BR itu yang digunakan untuk menguji lokasi. Menguji parameter, katakanlah tanda petik parameter lokasi. Lokasinya ya. Menguji tetanya tadi. Karena karena shift-nya tetanya itu yang diuji pakai ini. Nah, nanti kalau TS plus BR itu digunakan nanti di bab berikutnya ini untuk menguji skala. Ya. Kalau untuk menguji lokasi, TS dikurang BR. Ya. Oke. Nah sekarang di sini ada ya TS dikurang BR itu nilai harapannya 0. Nilai harapannya. Variannya ini dari bentuk umum ini ya, dari bentuk umum ini. Dan dikhususkan ini kalau N-nya genap, S-nya sama dengan R adalah 836. Tapi kalau secara umum variannya itu ini. Ya. Varian TS min BR, ya di sini pakai yang di bawah. Ya. Jadi varian TS min BR, varian TS plus varian BR, min 2 kovarian TS BR. Kalau nanti untuk keperluan skill problem pakai plus kan, ini juga plus, yang di sini yang dipakai yang plus, gitu ya. Jadi sesuai dengan posisi, kalau di atas pakai yang di atas, bawah pakai yang di bawah. Oke, nah itu untuk pengujian permasalahan lokasi. Kalau untuk pengujian permasalahan skala, ini scale problem, ya. Ini kita kenal, notasinya tidak seperti ini. Kalau ini masalah location problem ya, ini location problem, bahwa fungsi sebaran Y dan fungsi sebaran X itu punya hubungan seperti ini. Ya, kalau yang analog dengan menguji varian, kedua populasi, atau kalau dalam statistik parametrik dengan menggunakan uji F ya, dengan menggunakan uji F, maka dalam statistik non parametrik, nah ini ya, jadi FY min UY ini ya, ini sama dengan Fx min Ux ini ya, ini untuk semua. Hanya di sini dikalikan dengan theta. Theta itu rasio kedua varian, katakanlah begitu. Sigma X dibagi sigma Y. Ya, sigma X dibagi sigma Y. Nah, ini yang kita uji theta. Jadi Fy min mu Yx sama dengan Fx min mu X, theta X. Ya. Jadi theta ini apakah satu apa bukan? Ya, kalau satu berarti kedua rasio ini sama. Theta ini satu ya berarti satu ya. Kedua fungsi sebaran kumulatif dua populasi itu sama atau identik. Ya. Oke. Nah, saya tidak akan bicara detail satu persatu ini, tapi yang kita bicarakan adalah statistik ujinya, ya, statistik ujinya. Ya. Statistik uji apa saja yang digunakan untuk menguji skill problem. Yang pertama mood. Ya, mood ini menggunakan statistik uji dengan skor ini ya. Lihat nih skornya ya. AI-nya itu I dikurang N+1/2. N+1/2 ini kan rata-rata. Ya, rata-rata. Ya. Kalau kita jumlahkan 1 plus 2 plus 3 sampai plus N besar, itu sama dengan N kali N besar kali N besar plus 1/2. Nah, rata-ratanya ya N besar plus 1/2. Ini rata-ratanya. Jadi si mood ini menggunakan skor bahwa tiap, ya jadi I ini dikurangi rata-ratanya. Tergantung tadi
di sini adalah 0101 ya, di sini 0101. Jadi kalau misalnya kita punya di sini contohnya N dan M-nya sama nih, M-nya 3, N-nya 3. Jadi kan di sini XY ya. Di sini X ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini X-nya ini pada posisi 1, 3, 5. Ya. Ini 1, 3, 5 ini. Yang di sini 1, 2, 6. 1 ditambah 3, 4 tambah 5, 9. 1 tambah 2, 3 tambah 6, 9. Sama. Oleh karenanya dikatakan di sini, ya, di sini menghasilkan nilainya sama nih, min 1,5. Min 1,5. Ini pengurangannya kan sama. Ya. Karena yang di sini yang sama. Ya. Oke, ini menghasilkan sama-sama min 1,5. Tetapi karena urutan ini, ya, itu menghasilkan varian yang ya, tidak sama. Di sini kan atau keberagaman yang nggak sama di sini. Di sini X-nya di sini, X-nya di sini, X-nya di sini. Ini X-nya ngumpul di sini, 2, satunya di sini ya. Ya. Jadi susunan pertama ini variannya sama, ya. Suggest the variants are equal. Jadi kira-kira antara X dan Y ini variannya sama. Ya. Oke, ini caranya sama ya. Nah, variannya sama. Sedang yang sini enggak. Ini Y-nya ngumpul di sini. Ini X-nya terpisah di sini dan di sini. Nah, itu. Jadi atas dasar posisi seperti itu, ya, yang digunakan oleh mood untuk menyatakan bahwa fungsi sebaran X dan fungsi sebaran Y itu sama atau tidak. Ya. Dari mana mengukurnya? Dari itu, dari tanda petik keragaman dari datanya. Nah, jadi si mood itu menggunakan statistik ini. Mirip seperti ini ya, tapi enggak. Ini kalau seperti ini, kalau nggak ada kuadratnya bisa kedua nilai ini bisa sama, tapi kalau ada kuadrat ini mengukur keberagaman data ini. Jadi I-min rata-ratanya dikuadratkan sebagai skor, ya, sebagai skornya. Itu mood. Ya. Jadi sehingga bisa dicari nilai harapan dari mood. Ini nilai harapan dari mood statistik. Ya. Itu 922 nilai harapannya nih, EMN-nya. Dari mana caranya? Dari sini. Ya, ini ada mungkin ini jelas, kalau masih ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Ini kan A dikurang B kuadrat. Ya. Sebelum dijumlahkan ini dalam kurung ini A min B kuadrat. Jadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat kan begitu. Oke. Dan seterusnya. Nah, ini bagaimana cara memboboti ya. Menurut mood ya. Jadi tadi AI-nya ini ya. Kalau I itu urutan ya, urutannya. Ini AI-nya ya. Oke. Nah, ada lagi selain mood itu Ansari Bradley. Nah, terakhir dia berikan masukan oleh beberapa temannya. Ini ada beberapa statistiknya, modifikasinya. Ini 931 itu hanya mirip seperti mood ya, mirip seperti mood, hanya di sini bukan kuadrat tapi harga mutlak. Jadi I dikurang N+1/2. Ini harga mutlaknya. Ya. Nah, ini bisa dielaborasi sama dengan. Ya. Kemudian di bagian di sini, ini ada namanya tambahan Freund Ansari Bradley. Ya. Kalau ini rancangan sih bacanya Freund. Freund. Oke. Jadi ini dikurangi bagian dari 931 yang diusulkan oleh Ansari tadi, ya. Ansari, ya. Ya, ini di N+1 dan modifikasinya. Modifikasinya menjadi Freund Ansari Bradley.
Nah, Freud-Ansori Blakely namanya. Kalau tadi ada nama yang lain lagi itu mungkin juga masukan-masukan yang diberikan oleh si peneliti itu ya. Oke, nah pada prinsipnya varian dari Freud-Ansori sama dengan varian Ansori ini ya. Nilai variannya tergantung apakah ukuran sampel keseluruhan itu genap apa ganjil, even atau odd, even ya. Kalau event itu peristiwa, ini even, genap. Ya. Oke, ini BN-nya menjadi seperti ini, 935. Ini menjadi namanya David Barton test. Nah, David Barton. Ya. Jadi ada masukan dari Barton di sini. Tahun berapa? 58. Nah. Oke. Nah, David Barton ini juga menampilkan statistik BN-nya untuk M kecil sama dengan N kecil hingga lebih kecil sama dengan 8 nilainya. Ya, sama dengan 8. Oke. Oke, kemudian statistik yang lain Siegel-Tuki. Nah, Siegel-Tuki itu agak antik di sini ya. Kalau kita punya N besar ini sebagai jumlah dari M kecil plus N kecil, maka perankingannya begini. Ini kalau ini kan urutan biasa nih, urutan biasa. 1, 2, 3, 4, 5 sampai N besar ya, sampai N besar. Nah, perankingannya begini, AI-nya satunya di sini, kemudian 2-nya di sini. 3 di sini, 4, 5 di sini, 6, 7 di sini, 8, 9 di sini, dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini kalau dituliskan dalam formula AI-nya itu, skornya itu AI ini ya, kan AI kali ZI ini ya, linear rank kan begini nih. Maka AI-nya itu bisa dibuat begini. Ini formula cara menampilkan seperti yang ada di halaman berapa nih? 320 ini ya. Bisa lihat di halaman 321 persamaan 941 ini. Nah, ya. Tergantung I-nya. I-nya lebih besar dari 1. Jadi I-nya itu genap apa ganjil? Genap ganjil ya. Genap. I-nya lebih besar dari 1 tapi lebih kecil sama dengan N besar per 2. Ganjil dan seterusnya. Jadi ada 4 kelas di sini, 4 kriteria. Untuk kalau mau buat program mending pakai begini ya, ya. Sehingga kalau kita lihat informasi di 732 tadi, di bab 732, bab 7 nomor 32 ya. Ini nilai harapan dari SN-nya ini sama dengan M kecil kali N besar per 1 per 2. Variannya juga MN kali N besar per 1 per 2. 12 per 12 ya. Dan nilai harapan dan varian ini yang bisa digunakan nih ya. Jadi di sini statistiknya untuk statistik Siegel-Tuki ini sama dengan statistiknya Wilcoxon. Ya. Karena kan peringkatnya sama. Hanya letaknya saja yang berbeda. Letaknya yang berbeda. Jadi jumlah peringkat keseluruhan itu ya 1 sampai N itu N plus 1 per 2. Nah, tinggal mana jatahnya yang ke X, yang mana sisanya yang ke Y ya. Nah, oleh karenanya dari statistik SN ini bisa digunakan statistik Wilcoxon rank sum, statistik BN ya. Jadi di tabel J itu untuk M yang lebih kecil dari N kecil, yang lebih kecil dari atau sama dengan 10 ada. Selebihnya dari itu harus menggunakan tabel pendekatan normal ya. Oke. Ini Siegel-Tukinya ya. Berat Siegel-Tukinya. Nah, kemudian dari di sini tadi ada statistik apa yang menggunakan informasi apa namanya? Oh, ini masih mood ya. Ini yang masih menggunakan
inverse dari normal kumulatif ya. Itu namanya statistik Klotz. Nah, the Klotz normal scores. Jadi ini tadi digunakan oleh Van der Waerden yang bukan kuadrat ya. Kalau yang bukan kuadrat itu hanya inverse dari ini fungsi sebaran kumulatif standar normal ya. Argumennya I dibagi N/1. Nah, kuadratnya digunakan oleh Klotz ini ya. Oleh Klotz ini yang fungsinya mirip seperti uji mood ya, dari kuadrat. Nah, ini yang digunakan juga untuk menguji permasalahan skill ya. Di bab 9 itu permasalahan skill. Nilai harapan dan varian dari KN, ini K itu karena Klotz, statistik Klotz, itu seperti ini. Ya. Bisa dibaca sendiri ya. Oke, ini momennya. Kalau kita bicara momen itu nilai harapan dan varian. Jadi kalau kita bicara statistik, statistik itu apa? Nilai harapannya berapa, variannya berapa. Kalau dia tidak independen, kovariannya berapa ya? Oke, ini Capon ya, ini ada statistik Capon. Ya, kadang-kadang kalau yang seperti ini bisa kita cari apakah orang sudah membuat library-nya, sudah membuat fungsinya di R atau di Python apa tidak, bisa dicari ya. Nah, sama seperti untuk permasalahan location ya. Ini ada percentile modified rank juga. Kalau tadi TS dikurang BR, ini TS ditambah BR. Ini nilai harapannya, dan ini varian dari TS plus BR. Oke? Nah, ada tambahan lagi Sukatma, tapi ini dari pendekatannya lain ya, kita tidak bicarakan di sini. Ya, kalau mau ya, kalau mau dibicarakan ini bahwa statistik Sukatma itu ada di 9.7.1, di mana DIJ-nya ini adalah seperti indikator juga. DIJ sama dengan 1 apa 0, 1 itu kalau kalau dilihat dari notasi ini, mana yang lebih dekat dari 0, apakah X dan Y. Ini kalau X-nya lebih dekat dari Y, ya. Ini secara negatif ini. Ini kan lebih kecil dari 0. Jadi YJ lebih kecil dari XI, lebih kecil dari 0. Berarti tetap saja YJ ini lebih jauh daripada X terhadap 0. Ini kalau 0 lebih kecil dari XI, lebih kecil dari YJ, berarti YJ-nya tetap lebih jauh daripada X. Ya. Kalau kita membandingkannya dari titik 0. Gitu ya. Nah, jadi jumlah DIJ ini ya, yang merupakan statistik Sukatma. Nah, oke. Kita lihat bagaimana sekarang misalnya kita kembali ke Excel ya, kembali ke Excel. Mana tadi Excel? Nah, ini bagaimana cara membuat ya, Jadi ada beberapa statistik yang sudah saya sebutkan di sana misalnya ya. Jadi kalau bagaimana cara menentukan atau membuat skor tadi, ini kalau ini indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saya ambil yang gampang saja. Kalau jumlah M kecil dan N kecil itu sama dengan N besar, N besarnya ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kalau Wilcoxon ini AI-nya sama dengan I, berarti kalau I-nya 1 ya 1, I-nya 2 ya 2, dan seterusnya. AI sama dengan I. Ya. Sedangkan Sigeltuki itu satunya di sini, ya. Jadi kalau ini urutan, rank dari yang terkecil sampai terbesar, ya. Ini ranknya dari terkecil sampai terbesar. Ini indeksnya indeks rank lah ya. Saya ganti saja rank gitu ya. Nah, jadi di sini Sigeltuki 1 di sini, 2 di sini. Kemudian 3 di sini, 4 di sini. Nah, kalau kita lihat ini biar seimbang, ini 5,
5 ya. Ya. Kalau kita lihat ini 9 ya. Gitu. Nah, jadi hal seperti ini yang bisa digunakan sebagai argumentasi, oke. Variannya nggak sama. Ya, variannya tidak sama. Jadi kalau ngumpul di tengah ini, ya, ini yang terbesar, 18. Ya. Sedangkan yang di sini, ini hanya 10 nih. Di sini 11, ya kan? Nah, di sini tetap saja tetap lebih kecil dari 18, 16 ya. Nah, di sini yang terbesar tadi, kalau begitu geser dikit sini 16, ya kan? Nggak bisa. Nah, atas dasar itulah siklus Tukey ini digunakan untuk statistik linear rank untuk permasalahan skala. Nah, bagaimana dengan median? Median juga sama aja nih. Ini lokasi kalau nih, ya. Nah, Van der Waerden. Nah, median ini didefinisikan begini. Jadi kalau N besarnya 7, ini 7. 7 plus 1 itu 8 bagi 2, 4. Jadi, kalau ranknya lebih besar dari 4, ya, 5, 6, atau 7, maka skornya 1. Skornya 1. Tapi kalau ranknya lebih kecil atau sama dengan 4, kenapa? 4 itu karena 7 plus 1 per 2. Itu diberi 0 di sini, diberi skor 0. Jadi yang dijumlahkan hanya yang peringkatnya 5, 6, atau 7. Gitu. Nah, itu median. Skor untuk Van der Waerden, kalau kita lihat di sini caranya, ya, caranya ini inverse dari psi, kan? Ini normal standar inverse. Ini argumennya I dibagi N plus 1. I-nya ini, ya, baris ini I-nya C3, bawahnya lagi C4 dan seterusnya. Itu Van der Waerden. Nah, Klotz dikuadratkan. Jadi Van der Waerden dikuadratkan ini Klotz. Ya, kuadratkan. Jadi kalau ini kita lihat nih dari min 1, min 0. Nah, ini sama nih. Hanya di sini positifnya. Ini positifnya. Ya, ini positifnya ini. Ya. Nah, kalau Klotz ini kuadratnya, makanya yang Van der Waerden ini untuk location, yang Klotz ini untuk skill. Ya, ini untuk skill, karena ini kan mirip seperti linear ya, semakin ke sini semakin besar nih. Ya. Tapi kalau dari sini, ini mengecil dulu sampai 0, ini besar lagi, dan simetris lagi. Nah, ini makanya Klotz juga digunakan skor untuk skill problem. Ya. Demikian juga mood. Nah, mood ini yang tadi kita gunakan C3 dikurangi, jadi I dikurangi rata-ratanya. Ini kurangi rata-ratanya. Ansari Bradley, nah ini yang saya ambil, yang Ansari Bradley, sebetulnya Freund Ansari Bradley ini. Nah, Freund Ansari Bradley. Sedang yang Sabat ini sebetulnya agak berbeda di sini. Rumusnya adalah sebelum mendapatkan ini adalah dicari dulu 1 dibagi N dikurang ranknya, dikurang I plus 1. Ya. Sepernya tapi. Jadi 1 dibagi dalam kurung itu. Nah, ini kumulatifnya. Jadi kalau kumulatifnya berapa? Kalau di sini ini dikurangi 1. Kalau yang di sini jumlah ini kurangi 1. Kalau yang keempat ini, jumlah keempat ini berapa? Kurangi 1. Ya. Nanti lihat rumusnya. Gitu ya. Itu Safatz. Safatz ini juga apa namanya, kadang digunakan untuk linear rank statistik. Nah, jadi caranya begini, kalau tadi saya ilustrasikan simulasi begini ya. Jadi kita mensimulasikan kalau X itu diambil 3 sampel, Y diambil 4 sampel, 7 ini. Jadi sekali lagi ini ranknya dari 1 sampai 7. Jadi kalau kita tekan kontrol copy, kontrol paste begini, ya, ini kan nilai dari sini 436 nih, ranknya. Nah, 436 itu ya 436 kalau kita menggunakan Wilcoxon. Tapi kalau menggunakan Siegel-Tukey, nah posisi 436 itu berapa? Posisi 4, ini 7. Posisi 3 ini 5. 6 itu 3.
Nah, 753, jumlahnya 15, kan gitu. Jadi, caranya kita buat tabelnya dulu, N-nya itu sampai berapa, kemudian skor dari masing-masing ini, nanti tergantung yang mana yang dipakai. Kalau dipakai Van der Weyden, ya Van der Weyden aja. Gitu. Nah, kalau di sini memang saya buat semua biar gampang. Nah, jadi nama array ini tabel rank 7, ya, tabel rank 7 karena N-nya sampai 7. Kalau di sini tabel rank, nah ini kan sampai 15 ya. Yang sheet berikutnya ini sampai 15. Nanti bisa dibandingkan. Tapi ya, itulah cara memahami, makanya dibuatnya secara manual. Oke? Oke. Jadi ini bagian dari R-nya, nanti saya share juga. Ya. Linear rank filenya linear rank scale ya, linear rank scale. Bukan scale sebetulnya, score. Saya save as dulu, nanti salah. Save as linear rank score, bukan scale. Soalnya ada digunakan untuk location dan digunakan untuk scale. Oke. Nah, sebentar saya pergi ke R dulu. Nah, kalau R-nya, saya kosongin dulu. Kalau Wilcoxon kan sudah biasa ya. Ini Wilcoxon, ya. Wilcoxon, dan Wilcoxon lagi ada dan sebagainya ya. Nah, ini yang sampelnya dari Hollander and Wolff, ya. Nah, ini kalau kita punya data X-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Y-nya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama 9 ya. 9 sama 9 ya. Oke. Nah, ini menguji Wilcoxon sign rank exact test. Ya. Apakah kedua ini, kalau ini berpasangan ya, ini pair true. Jadi kalau pair true ini sama dengan uji ya, untuk menguji kedua populasi itu berpasangan apa tidak. Ini misalnya sebelum dan sudah gitu ya. Kalau yang sebetulnya Wilcoxon juga bisa digunakan untuk menguji kedua sampel itu, ukurannya berbeda. Nah, ini yang berbeda, ini X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sudah 5. Nah, ini. Makanya di sini muncul Wilcoxon rank sum exact test. Ya. Di sini W-nya 35, p-value-nya ini. Ya. Ini nilai peluangnya kalau kita ingin menguji, misalnya di sini kalau kita lihat true location shift is greater than 0, ini pengujian satu arah. Karena di sini ada perintah G atau greater, lebih besar ya, untuk menguji apakah rata-rata salah satu populasi itu lebih besar daripada yang lain. Oke. Nah, kita lihat dulu misalnya, sebentar, saya akan tunjukkan. Kebetulan di sini Sigeltuki. Oh, nanti kalau Sigeltuki aja ya. Oke. Nah, itu yang apa namanya? Wilcoxon ya. Kalau yang Sigeltuki. Nah, yang untuk menguji apa namanya? Perbedaan scale. Perbedaan scale. Sudah tampak ya. Nah, oke, library-nya ini kita menguji apakah A dan B dari populasi yang sama apa enggak.
Yang kita uji scale-nya. Nah, di sini Sigeltouki rank dispersion test. Menguji apakah tanda petik A dan B memiliki dispersi yang sama apa enggak. Ya. Kalau kita lihat hasilnya nih, ya, Z-nya 2,1625, yang kita lihat P-value-nya. P-value-nya ini signifikan pada taraf 5%. Jadi P-value-nya lebih kecil dari 5%. Ya. Alternatif hipotesisnya yaitu true ratio of scale is not equal to 1. Nah, berarti hipotesis nolnya itu true ratio kedua rasio skala itu sama dengan 1. Ini kan alternatifnya. Kalau nol hipotesisnya ya di sini tidak is not tapi is equal to, ya. Dengan cara begini, kalau kita menggunakan alfa dengan p-value segini, kalau kita menggunakan alfa 5%, maka alternatif ini didukung, ya, diterima, H0-nya ditolak, ya. Tapi kalau 1% enggak, tergantung makanya persennya berapa, ya. Oke, ini masalah masih Sigeltouki juga sama aja, ya. Ya. Oke, nah saya akan tunjukkan bagaimana sebetulnya tahapan-tahapan dari pengujian Sigeltouki itu. Kalau kita lihat di sini ada sebuah contoh yang bagus di website, ya. Ya, ini tahapannya ya biar tahu bahwa ini Sigeltouki untuk perbedaan skill. Ya. Yang pertama definisikan hipotesisnya yang diuji. Oke, ini setara dengan hipotesis dalam pengujian parametrik, yaitu kedua populasi memiliki varian yang sama atau tidak. Ya, di sini hipotesis tandingannya varian dari A lebih besar daripada yang B. Ya, andaikan kita punya data ini, ya, ini datanya A, pembacaan temperatur dalam Fahrenheit. Ya, ini Fahrenheit. Kalau Celsius ya ini dikurangi 32 dulu, baru dikalikan 5/9 ya. Oke. Nah, ini A, ini B. Nah, kita tahu median A ini 71. Untuk B-nya 68,5. Nah, oke. Nah, kombinasi dari ke-13-nya, jadi kalau 13 ini disusun, diurutkan gitu ya, diurutkan, maka datanya menjadi seperti ini, ya. Nah, kalau diurutkan berdasarkan ini dikembalikan lagi 24 milik siapa, 27 milik siapa dan sebagainya, maka susunannya begini. Ini milik B, ini milik B, ini A, ini B, A dan seterusnya ya. Jadi paham ya, ini A-nya 4471, jadi kalau 44, 71 dan seterusnya seperti yang di sini itu miliknya A. Oke, dan kebetulan ini datanya nggak ada yang kembar. Oke, tahap berikutnya susun peringkatnya dong. Nah, seperti tadi, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, dan seterusnya ya. Sampai kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Setelah itu, jumlahkan peringkatnya A, peringkatnya B. Yang punya A, jumlahkan. 5 tambah 9 tambah 12 tambah 13 tambah 7 tambah 6 tambah 2, 54. Peringkatnya B jumlahkan 1, 4, 8, 11, 10 gitu ya. Yang ada B-nya 3, 37 ya. Nah, oke. Kemudian hitung UA dan UB-nya. UA dan UB ini statistik U ya, statistik U. Maka disebut Mann-Whitney, Wilcoxon-Mann-Whitney ini. Jadi UA dan UB-nya dihitung dari WA dan WB-nya itu yang dikurangi dengan rata-ratanya. Kalau A rata-rata A, B rata-rata B. Karena A ini 7 datanya, maka rata-ratanya 7, ini pengurangnya 7 kali 8 plus 2. Bagi 2, sorry. 7 kali 8 dibagi 2. Jadi 54 dikurangi 28. Nah,
56 bagi 2, 28 ya. 24, 26, sorry. 26. Yang B, karena datanya cuma 6 kali 6 per 1, 7 dibagi 2, 21. 37 kurang 21, 16. Nah, kemudian ini kita lihat tabel U ya. Kalau yang kita ambil yang sedikit jumlahnya, itu 6. Ya, untuk N6, N2-nya yang 7, kita cari nilainya di sini. Ini batasnya 21, 24 ya. Ini critical point-nya 25, 27 dan seterusnya ya. Nah, jadi nilai kritis untuk 5%-nya, nilai kritis untuk 5% itu 29, 5%. 29 nih ya. 29. Nah, kemudian bandingkan sekarang. Ya. Bandingkan nilainya. Karena nilai statistiknya itu tadi 16, ya, yang kecil ini 16, yang lebih sedikit 16, ya. Lebih kecil dari nilai kritisnya, ya, lebih kecil dari kritisnya. We do have convincing, kita meyakinkan bukti ya, untuk menyimpulkan bahwa kedua grup itu memiliki perbedaan keragaman, ya, memiliki perbedaan keragaman, gitu. Ya, oke ya. Since the statistic, ya, karena statistik ini. 16 ini kan nilainya dalam teladan ini lebih kecil dari nilai kritisnya 29, we do have convincing evidence. Ya. Kita memiliki bukti yang meyakinkan untuk menyimpulkan bahwa kedua bacaan grup tersebut memiliki varian yang berbeda. Ya. Nah, kalau secara visual ini dengan box plot. Ini A-nya, ya kan? A-nya di sini. Ini B-nya, ya. Nah, gitu ya. Jadi oke, ini caranya nanti bisa lihat di situsnya ini, ya. Sigeltouki test difference in skill dari Ascendo Reliability, ya. Ini contoh, salah satu contoh. Nah, yang lain caranya seperti itu untuk menguji, ya, untuk menguji Sigeltouki ini. Karena Sigeltouki ini sama dengan tabelnya sama dengan Wilcoxon, kita juga bisa menggunakan tabel Wilcoxon. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya. Baik. Sedikit lagi. Ya. Nah, sebetulnya statistik-statistik ini itu tidak hanya berhenti pada pembandingan dua variabel, dua populasi. Tapi bisa dikembangkan lebih dari itu. Misalnya 3 populasi dan sebagainya. Ya. Ini misalnya Van der Waerden ya. Oke, Van der Waerden. Nah, tadi kan fungsinya untuk sama sebetulnya. Cuman tidak hanya 2, tapi mungkin 3, 4, 5, dan sebagainya. Tapi prinsipnya tetap 2-2. Prinsipnya tetap 2-2. Ya, jadi kalau kita ikuti script ini, ya, ini require stats, artinya kalau library BCMCR ini juga nggak ada, mungkin ada beberapa yang belum diinstal ya, diinstal aja ya. Sekarang R kan gampang, asal sambung di internet aja bisa. Oke. Library yang diperlukan, request stat, data inspect trace, datanya seperti apa? Datanya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini datanya itu ada ini berkaitan dengan pembasmian serangga ya, pembasmian serangga gitu ya. Nah, ini mungkin bahan yang digunakan untuk spraynya ada A, B, C, golongannya D, E, F ya. Dan ini adalah count itu mungkin serangga yang mati karena disemprot oleh masing-masing insektisida ini ya.
Kan gitu. Apakah terdapat perbedaan pengaruh pestisida? Katakanlah begitu ya, katakanlah ini secara non parametrik ini. Nah, kita attach di sini insect spray-nya, datanya ya. Kemudian kita langsung uji ya. Caranya kalau ini menggunakan uji Van der Weyden ya. Van der Weyden.test, ini sintaksnya, count itu kan tadi kan variabelnya ini, count sama spray. Ya, count spray. Ya. Nah, ini data count and spray, Van der Weyden chi-square-nya sekian, p-value-nya sekian. Berarti ini sangat-sangat kecil bilangan ini, 1,202 kali 10 pangkat min 9. Artinya setidaknya terdapat perbedaan. Ya. Minimal sepasang dari apa namanya insektisida itu yang menghasilkan count yang berbeda, kan gitu. Nah, kemudian ini posoknya kalau misalnya kita menggunakan metode Bonferroni. Nah, kalau ini biasanya opsinya ya, ini opsinya Bonferroni. Saya kalau mau opsi yang lain nanti bisa lihat dicari saya juga belum nyari selain Bonferroni apa gitu ya. Tapi Bonferroni itu adalah opsi yang defaultnya. Nah, jadi kita membandingkan satu persatu, A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dan seterusnya begitu di posoknya ya. Ini kalau kita lihat nih A dengan B, A dengan C, yang keluar di sini adalah, nah ini ya, ini pairwise comparison. Oke, nah jadi ini yang muncul adalah peluangnya. Jadi kalau satu ya nggak signifikan, ya yang signifikan itu yang nilainya lebih kecil dari ternyata pengujian alfa, ya ini kecil ya, gitu ya. Oke, ya kalau satu nggak signifikan, satu besar sekali nilainya, ya. Jadi di sini Bonferroni itu sebagai metode adjustment untuk mencari nilai peluangnya. Oke, ini mungkin juga yang lain nanti ya selain Bonferroni juga bisa dilihat. Nah, kalau tadi attach itu mungkin untuk di board di apa namanya untuk sementara penghitungan untuk AC-nya, kemudian ini dilepaskan dan RM remove ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanya ya. Sekali lagi nanti file-file yang ada di sini kalau belum ada di tambungan apa namanya materi kuliahnya ya nanti saya tambahkan. Baik,